kuliah fisiologi. Kalau saya tidak memahami cara kerja tubuh saya akan sakit terus-terusan. Saya akan menderita seumur hidup saya. Saya kapok minum obat terus gitu kan. Karena saraf saya sempat kena. Nggak bisa mikir. Yang saya lakukan, saya pelajarin. Oh ternyata kalau belajar itu begini. Cara kerja itu begini. Udah, berikutnya. Saya nggak pusing, tapi saya bisa belajar dengan tenang. Saya bisa cepat paham, tapi saya nggak terbebani. Gitu kan. Itu. Tubuh manusia adalah lab yang paling canggih. Bukannya cloud computingnya Google, bukan tubuh manusia. Labnya Google ini melakukan imitasi dari cara kerja otak manusia. Contoh di sini ada Transport Layer Security, TLS. Jadi kalau ngomong TLS harus tahu, TLS singkatan dari Transport Layer Security, keamanan lapisan transportasi pengiriman. Sama kayak kalian juga. Manusia kan dari cara manusia. Terima informasi itu nggak langsung ditelan. Dipikirin dulu. Kita batasin dulu, dan itu disimpan, dienkripsi. Jadi biar jangan sampai mata ngelihatnya apa, tangan ngerjain apa. Kenapa? Kenapa kita ngeliat tapi tangannya kok diem aja? Karena datanya dienkripsi, biar tangan jangan ngapa-ngapain. Ada makanan enak. Wah, kalau nggak pakai TLS, apa yang terjadi? Wah, ada makanan enak, kalian comot nggak tahu itu makanan orang. Wih, ada cewek cakep. Kalau nggak dienkripsi otak kalian itu tangan kalian langsung gandeng nanti anak orang gitu kan. Gabut gitu nanti. Saya itu dienkripsi. Itu sebenarnya cara kerja otak manusia juga ya. Cara kerja tubuh manusia. Ada yang disimpan di cloud. Fungsinya itu. Nah ini nih, customer minutes. Kita menggunakan fasilitas key management system. Cloud KMS ini sama kayak di Alibaba juga namanya KMS juga. Ini saya tahu aja karena kecuali kalian belajarin seperti engineer, di sini baru nih. Ini dibahas benar-benar nih. Kayak software bajakan ya Pak, KMS Auto. Nah komen lah kalau soal bajakan. Iya. Satu hal ya, saya belajar komputer pertama kali, saya nggak pernah, maaf bukan ada sambung, saya nggak pakai software bajakan. Karena dari pertama saya pakainya Linux. Kenapa saya nggak mau pakai yang bajakan? Bukan saya idealis. Kembali. Saya dulu di farmasi, saya ngambil teknologi steril. Saya orang farmasi, bukan orang teknologi, orang farmasi, saya orang teknologi, orang tekniknya farmasi gitu ya. Farmasi tapi banyakkan ke tekniknya. Dan saya ngambil di steril. Dan saya tahu namanya steril itu zero error. Jadi benar-benar tidak mengizinkan adanya kesalahan, tidak boleh ada kekeliruan, tidak boleh ada pengotor satupun juga. Ya gitulah pola berpikir itu masuk. Saya nggak akan mau menggunakan barang-barang yang tanda kutip maaf ya orang bilang ya bajakan. Tapi dulu kan kalau beli laptop Pak itu biasanya free Windows itu. Nah itu Windowsnya bajakan itu. Ya kalau dulu gitu. Kalau sekarang kan Windows kan murah kan, komputer Windows kan murah. Sekarang udah dipaketin kalau beli Ya. laptop biasanya original. Saya beli laptop waktu itu nanya kalau pakai yang kosongan harganya lebih murah hampir 2 juta gitu kan. Iya. Kenapa ya? Orang saya nggak pakai Windows, saya pakai Linux gitu kan ya. Saya pikir lumayan nggak bedanya hampir 2 juta. Orang saya lumayan buat saya apa? Saya bisa buat beli modem, saya beli flash disk, terus saya nge-download, beli kuota, download udah jadi kan. Saya pikir saya bisa hemat banyak gitu kan. Jauh lebih hemat banyak. Lagian emang karena saya nggak ngerti Windows dari awal. Bukannya saya anti Windows, karena software pendukungnya itu umumnya saat itu adalah berbayar gitu kan. Pakai WinZip, WinRAR, sedikit. Buset, ini softwarenya kan kok bayar-bayar kan. Ada juga evaluation trial. Ya saya nggak berani. Bukan apa-apa, fiturnya kan terbatas. Sementara saya butuh belajar yang benar-benar. Terus pakai komputer buat belajar. Kalau fiturnya dibatasin, kapan saya pintarnya, saya pikir gitu kan. Berarti Bapak udah kecemplung duluan di Linux ya? Belum pernah nyobain Windows ya? Pernah nyobain. Komputer jatuh waktu di Pertamina itu pakai Windows. Itu pakai Windows komputernya. Itu pakai Windows, tapi saya pakai buat presentasi. Karena saya nggak ngerti cara pakai. Saya pakai PowerPoint-nya doang. Karena nggak ngerti. Ya karena nggak ngerti, emang nggak ngerti.
Jadi dikasih komputer, dulu dikasih komputer jatah, laptop jatah, isinya sudah dibundel pakai Windows Ori kan. Iya. Nggak ngerti saya pakainya. Ya saya pakai paling ya saya pakai buat presentasi aja. Karena saya bikin PowerPoint di situ, selebihnya ya udah itu komputer bagus jadinya, jadi barang bagus terus gitu. Awet, orang nggak disalah apa-apa, instalannya yang default aja di sana. Di sini kan pakai Norton antivirus, itu kan license. Dri pasangin Dri, pasangin aja udah saya pilih semua orang aja. Saya nggak mau tahu cara nginstalnya apa, misalnya terserah. Mau dipakai apa Dri? Ya pakai buat nonton lah, pakai buat browsing. Selebihnya saya nggak ngerti. Karena saya bingung karena di rumah saya pakai Red Hat waktu itu kan. Di rumah udah nggak bisa pakai, nanti aja pas presentasi kan gitu. Di kantor gue cuma pakai buat nonton film, karena saya nggak ngerti cara pakainya. Desktop aja saya pasangin di Linux gitu kan. Desktop ya saya pakai Linux. Laptopnya biarin aja. Buat gaya-gayaan doang lagi rapat. Kayak gitu. Tuh. Jadi kalau mau belajar contoh kayak customer supply, customer manage, Google Manage, enkripsinya gini kan, ini kalian asal tahu dulu, ini gambaran. Karena kalau buat nakunin ada di Cloud Security Engineer. Itu kalau yang mau nakunin main ke sana. Atau kalau memang Pak, saya kan ngambil network enterprise, saya mau nakunin networking. Oh, dalamnya itu di network engineer. Itu keren-keren materinya tuh. PPC-nya aneh-aneh. Skenario-nya ajaib-ajaib. Boleh Pak ngambil
course lain ini? Ambil aja. Pokoknya tapi selesai dulu GCCF-nya ya. GCCF-nya Iya udah Pak. selesai, mau ngambil yang lain terserah. Tapi ya kalau saran saya di GCCF ngambil ke engineer dulu. Kalau ke engineer, Cloud uh, engineer Pak. terus baru ke networking. Kenapa-napa? Kalau nggak ntar kalian mabuk sendiri nanti tuh. Karena yang associate di Google itu cuma satu, cloud engineer. Yang lainnya profesional certified semua itu. Kalian kan cuma dapat itu doang. Yang Google kasih gratis kan, yang kasih voucher itu kan cuma cloud engineer. Makanya kalau kalian nggak ngambil kesempatan itu, ini kayak gini nih, ini Mas Glenn, ini bisa punya potensi dapat bisa bisa langsung ngambil ujian ini, ujian apa code engine apa bisa ngambil training sama ngambil kalau mau ujian langsung udah silakan. Pokoknya kalian selesaikan itu, nah pasti code engineer, lihat-lihat itu di cloud engineer belajar, lihat kalau mau nakutin apa networkingnya, itu ada laptop yang mirip-mirip gitu kan, mirip loh, saya gini, skenario-nya lebih menantang itu di networking engineer, karena itu kan buat profesional kan. Intinya sih gini, kemarin ada pertanyaan anak hari Selasa, Pak, kuota saya kredit saya tinggal segini Pak, kerjain aja dulu nggak usah mikirin kredit gitu ya, kerjain dulu dapetin bejisnya, habisin kreditnya buat dapetin kreditnya, dihabisin buat dapetin bejis itu dulu, kalau udah sisa pakai buat top engineer. Pak, code engineer tengah-tengah, Pak, code engineer saya udah belum selesai nih Pak, tapi kredit saya tinggal 20 gitu kan. Habisin dulu. Pak, habis Pak, ngomong ke saya, ntar saya iseng lagi gitu kan. Udah lo nggak usah cari alasan Pak, nggak ada kredit Pak, nggak ada, saya paling malas dengar orang kayak ngomong gitu. Karena saya pernah ngalamin, mau belajar nggak ada kredit gitu kan. Makanya saya ngajuin jadi instruktur, kenapa-napa. Biar saya dapat privilege gitu, kan saya bilang, kredit saya nganggur. Nah, kredit saya sampai sekarang masih nganggur. Kenapa ya? Buat apa? Ya. Kredit saya nganggur karena saya pikir ini buat kalian nanti belajar. Tuh, tuh. Kredit saya nganggur. Saya pakai monthly subscription. Ya, belum. Nah, monthly subscription yang saya pakai. Ya kalau buat saya pribadi, saya nggak, kalau bisa mungkin nggak pakai. Dan ini masih saya kan expiry 2023, tapi kredit saya sendiri masih ada sampai dengan masih 10 bulan lagi. Dia belum kepake nih. Bisa dapat 4.578. Kan nyatanya kan setahun. Ya saya harap kalian ngabisin lah ini biar saya nggak apa, biar saya nggak apa ya. Saya malas gitu loh, ini buat apaan gitu kan. Ya ini emang makanya saya ngerjain pakai subscription. Ya maaf, bukan buat pamer, nggak, buat menginspirasi kalian aja. Hmm, ini kok nggak salah. Udah habis waktunya. Habisin waktu doang sih. Nah ini yang saya kerjain. Saya memanfaatkan yang gratisan supaya kreditnya tetap utuh. Jadi nanti ya bisa saya bagi-bagi. Udah itu doang. Ya kalau mau saya habisin juga ya lebih-lebih dari cukup gitu kan. Itulah buat anak-anak aja, buat kalian aja lah. Ya, kalau ada yang nggak kebagian kredit gitu kan, kayak bingung. Dari kasih kredit tapi nggak dipakai. Saya lagi mikirin kasihan yang lain yang pada pengen belajar, mahasiswa yang lain pengen belajar ke computing, mau ikut training nggak bisa. Ini yang saya bilang skandal terburuk, misalnya nggak ada lagi bagi-bagi grade dari Google. Ya saya sebisa mungkin bagi-bagi yang lain saya punya. Ini makanya saya belajar ini ya selesai. Ini asli
banyak berjam-jam ngerjain beginian. Buat arsitek APJ juga ini dapetnya nyangkut dan ini butuh waktu 2 jam. Ini CF udah. Ini database engineer ini yang berat. Kayak saya wasting time aja. Paham ya? Saya kepengen kalian manfaatin ini semua gitu loh. Manfaatin peluangnya. Jangan ngeluh, Pak, grade-nya kurang. Kurang. Emang udah selesai berapa dari buat kerjaan apa aja. Pak, lab saya udah 4 kali, Pak. Terakhir kali ini ya udah. Makanya latihannya di yang akun yang lain, pakai monthly subscription. Nanti buat kreditnya pakai buat ngambil badges-nya. Kalau gagal nanya, jangan diam-diaman baik. Gitu. Udah, saya pernah ngalamin. Nih, ini dulu saya pakai waktu saya di UYM ini, pakai UPAD UYM saya, kampus yang lain. Ini pas yang di Undira. Terus kemudian saya dikasih lagi sama Google. Habis itu udah kasih lagi. Dan yang ini karena ngambil subscription supaya saya tidak menyinggung yang 5.000 ini. Udah. Saya pikir kalau saya udah mulai pakai beberapa di sini, udah mendingan kalau saya pakai ntar mahasiswa saya nggak kebagian, walaupun pakai aja Pandri, iya pakai aja. Ntar kalau mahasiswa saya ada yang kurang gimana? Kalau ada yang pengen belajar nggak kebagian gimana? Saya mikirinnya ke sana, jadi biarinlah saya habis-habisannya sampai tanggal 6 November. Ntar kalau kurang saya nyari lagi yang gratisan lagi, cari event lagi. Supaya saya bisa bagi-bagi buat kalian. Nih, page saya. Berapa kira-kira? Banyak, Pak. 230. Saya kemarin ngitung sekitar 230 sudah selesai. Buat apa? Ya buat modal belajar, buat modal ngajar. Masa kalian kalah sama saya? Saya gini buat apa? Banyak-banyak. Jangan tanya. Nggak laku buat ngelamar kerja. Sudah sering ditolak. Udah dihubungin lewat LinkedIn, ditawarin kerjaan. Begitu ngeliat profil saya langsung bilang, Bapak overqualified. Ya sudah, selesai. Saya mau bodo amat gitu. Yang ngomong overqualified berarti dia nggak bisa bayar saya gitu ya. Bayarnya saya kan per jam. Makanya yang kerjaan saya kalau di luar ya bayarnya per jam. Yang kerjanya meeting server aja kan lumayan. Pasang code buat orang. Coba belajar beginian, saya belajar sebentar Google Code, habis itu bisa ngerjain kerjaan kan lumayan. Baik kalian, jangan tanya ya, jangan salah nih. Meeting server tuh mahal ya bayarannya. Yang mau dibayar 500.000. Waduh, pasang server 500.000. Saya bilang sama staff saya, itu lu belajar berapa lama dibayar 500.000? Minta 1 juta lah, gitu kan. Tapi nanti lu udah sarjana, naikin tarifnya, gitu kan. Pasang deh, pakai cloud. Coba pasang cloud,